Ya, ada mengatakan bahwa ini ditolak, ini diterima. Saya tidak mau terlalu jauh untuk berspekulasi. Kita cukup tunggu apa hasil dari Mahkamah Konstitusi. Netizen podcast Ratona Solusi di mana saja berada, kita berjumpa dalam acara podcast yang membahas berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan topik kita, yaitu dinamika juru bicara dalam pemenangan Rizal Ome. Kita tahu bersama bahwa masyarakat sudah selesai melaksanakan pilkada, dan tentunya kita akan menanti penetapan oleh pemerintah, dalam hal ini KPU, siapa yang sebenarnya berhak untuk memimpin Palopo 2024 sampai 2029. Saya bersama Dr. Haidar Jidar SHMH. Bagaimana kabarnya ini, Pak Dokter? Ya, alhamdulillah baik-baik. Ya, kita tahu bersama nih ya, masyarakat masih menanti nih bagaimana ini proses-proses selanjutnya, sehingga nanti masyarakat dapat melihat siapa sebenarnya pimpinan Kota Palopo di 2004-2009. Tetapi saya ingin tanya ke Pak Dokter, apakah Pak Dokter sudah bisa tidur nyenyak ini dengan tahapan-tahapan yang ada ini? Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih Bung Ian. Ya. Pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih ya telah diberikan kesempatan untuk bincang bersama Bung Ian. Dan saya kira menjadi hal penting ya, beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada publik. Sesungguhnya apa yang sudah terjadi ya, sudah kita laksanakan proses pemilihan kepala daerah, khususnya kita di Kota Palopo 2024 ini, itu patut kita apresiasi karena bisa berjalan dengan baik, aman, kondisi dengan baik, dan akhirnya kita sudah bisa melihat ya siapa pemenang sesungguhnya, tetapi tidak berhenti sampai di situ karena masih ada salah satu paslon yang merasa bahwa perlu diuji sebenarnya proses kemenangan yang diraih oleh pasangan Rizal Ahmad. Jadi bagi Pak Dokter sendiri, dengan adanya tadi perlu diuji kemenangannya ini, apakah memang wajar atau bagaimana ini? Saya kira sebenarnya secara konstitusi itu dibenarkan ya, ketika ada salah satu pasangan calon yang pada akhirnya tidak ada hal yang perlu digugat, ada perlu yang ingin dipermohonkan. Saya kira memang menjadi jalur yang paling tepat ya melaksanakan gugatan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Ada saluran yang ada ya. Dan saya kira itu sangat konstitusional. Tidak perlu kita berdebat di luar, tidak perlu berdebat secara panjang, tapi rule-nya sudah ada. Silakan melakukan permohonan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Dan saya kira kita apresiasi ya pada pasangan calon yang merasa dirugikan. Ya, saya kira memang tempatnya pada jalur Mahkamah Konstitusi. Koridor yang ada seperti itu ya. Baik, sebagai juru bicara dari salah satu pasangan calon ini kepala daerah yang ada di Palopo, kayaknya ada strategi nih. Ini sampai pasangan calon ini sesuai dengan harapan. Ini strategi apa yang dibangun ini sebenarnya? Ya, tentu dalam proses pemilihan kepala daerah itu tidak hanya sekedar adu gagasan, kemudian menawarkan program kerja, tapi memang di situ harus ada strategi yang jitu, sehingga bagaimana mengambil hati masyarakat. Karena ini persoalan ujung-ujungnya kan siapa yang terbanyak, siapa yang ingin dipilih oleh masyarakat, dan itulah sesungguhnya pemenang daripada proses pemilihan kepala daerah itu sendiri. Nah, saya kira strategi-strategi yang kita bangun di dalam tim pemenangan Rizal Ahmad, saya kira banyak orang yang terlibat di dalamnya. Banyak terlibat, mulai dari tim pemenangan di tingkat RT RW sampai kepada kelurahan, kecamatan, dan sampai pada tingkat kabupaten kota. Dan itu sudah berjalan dengan baik ya. Dan kita bisa lihat hasil yang kemarin ya, 27 November ya, itulah sebenarnya sesungguhnya hasil daripada strategi yang dibangun oleh keseluruhan tim yang ada di Rizal Ahmad. Baik, bicara soal
juru bicara ini, apakah di belakangnya ada dewan pakar atau tim perencana sehingga apa yang menjadi harapan kita ini dapat tercapai nih? Silakan. Ya, saya kira memang di tim itu ada struktur. Ada struktur yang dibangun, di situ ada penggalangan massa, di situ ada tim strategi, kemudian ada tim media yang dibangun, sehingga pada proses pemilihan kepala daerah memang kita lihat bahwa betul-betul tim yang ada di Trisal Ahmad itu betul-betul paripurna. Solid gitu. Kesulitan itu terwujudkan di tanggal 27 November. Yang kita sudah lewati ini kan. Nah, itu menjadi hal yang istimewa bagi kami ya. Karena dianggap pasangan calon yang baru hanya seumur jagung lalu kemudian bisa memburu orang yang sudah lama ya. Dan itulah yang sebenarnya yang membuat sesungguhnya tim pasangan Trisal Ahmad itu memang agak kelihatan beda ya dengan tim pasangan lain. Kalau tim pasangan Trisal Ahmad ini lebih cenderung ke pemilih yang sudah lama atau pasangan pemula ini, atau yang bagaimana ini? Saya kira semua sudah punya segmentasi. Jadi umur dari 17 tahun ke 30, kemudian 30 ke 40, kemudian 50 ke 60 dan seterusnya. Nah, itu semua punya cara tersendiri bagaimana mendekati ya pemilih-pemilih yang tadi segmentasi umur itu. Nah, di tim kami sebenarnya, khususnya kami di Jubir, saya sih sebenarnya selalu memberikan hal-hal yang di luar dari yang biasa gitu. Di luar yang kita ingin bahwa pasangan ini memang baru begitu. Kita mau menawarkan karena ini sebenarnya strategi yang kita bangun itu kan, kalau orang sudah 10 tahun itu kan secara konstitusi juga secara aturan dia kan berakhir gitu. Sehingga lahirlah itu tagline tadi, Palopo baru gitu. Sehingga kami anggap bahwa apa yang menjadi strategi di dalam tim itu sebenarnya tersampaikan kepada masyarakat. Baik, netizen, kita tahu bersama bahwa membangun kepercayaan masyarakat terhadap pasangan calon itu bukan ya katakanlah 1-2 hari, tapi itu memakan waktu yang cukup luar biasa. Sejak kapan ini sebenarnya tim Jubir ini direkrut? Apakah ada menawarkan diri atau memang direkrut oleh pasangan calon atau gimana nih? Silakan. Ya, saya cerita sedikit ya. Jadi asal muasal saya itu jadi Jubir Trisal Ahmad itu kan belum terbentuk pasangan pada saat itu. Saya sih dipanggil oleh temannya. Mungkin karena saya juga berlatar belakang dari penyelenggara ya, mantan ketua KPU Kota Palopo, sehingga teman-teman memanggil saya pada saat itu. Cuman pada saat itu saya juga tidak langsung menerima begitu. Ya, saya berdiskusi, bincang dengan teman-teman, potensi ya, tantangan yang kita akan hadapi ke depan. Karena kalau saya tidak salah ingat, saya bergabung di pasangan Trisal Ahmad ya pada saat itu belum pasangan. Saya bergabung di Trisal Tahir. Seingat saya itu pasca bulan suci Ramadan kalau saya tidak salah ya. Cukup lama ya. Jadi kalau dihitung dari bulan 7 ya, bulan 7 sampai sekarang itu mungkin sekitar 4 bulan kalau saya tidak salah saya bergabung. Ya pada saat itu saya juga meminta kepada tim, saya juga belum dipublis waktu itu. Saya bilang nanti pada saat ada pasangan calon saya baru tampil di publik. Tapi pada saat itu saya sudah banyak memberikan input-input, saran pendapat kepada tim yang memang sudah dibentuk pada saat itu. Baik, netizen, Dr. Haidar Cidar adalah merupakan penggiat pemilu dan demokrasi, mantan ketua KPU, akademisi di Kota Palopo, dan masih mengajar ini. Iya. Keseharian saya memang mengajar ya. Ya, ini bicara soal juru bicara. Ini kewenangan untuk mempublikasi sebuah rencana ataupun hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat ini. Apakah Bung punya kewenangan yang absolut, atau juga
ini bisa dilakukan oleh pasangan itu seperti itu. Apakah ini bisa dijelaskan ini? Ya, jadi memang sulit jadi jubir, karena jubir itu kan sebenarnya mulut daripada pasangan calon. Jadi kita ini dalam menyampaikan pesan-pesannya atau pesan kepada masyarakat, kepada pemilih, betul-betul harus berhati-hati. Karena apa yang menjadi keinginan, gagasan, program yang ada di kedua pasangan calon tersebut, itu yang harus disampaikan kepada masyarakat. Ya, seperti apa program visi misi yang ada di Trisal Ome itu yang harus disampaikan, dan itu harus melalui jubir. Ya, sehingga pada saat jubir menyampaikan sesuatu, membuat statement di media, kemudian di masyarakat, ya bagaimana hal itu sebisa mungkin tidak ada kekurangannya. Kita tidak mau ada hal yang tidak ada celah, harus tidak ada celah sedikit pun. Iya. Karena menurut teori bahwa pesan yang salah kalau diperbaiki tambah salah lagi. Ya, tidak sama ya dengan ucapan pertama dengan ucapan yang kedua. Iya. Baik, Pak Dokter, apakah juru bicara dalam tim yang Bung Usung ini ada beberapa pakar yang terlibat? Karena kita tahu bersama kan ini ada dari pendidikan, dari ekonomi, dari sebagainya gitu. Silakan. Ya, kalau saya melihat di tim pada saat kami kelola Trisal Ome itu, kalau saya melihat tim pakar mungkin bisa dihitung jari ya. Kita lihat anak-anak muda yang banyak bergabung di sana. Anak-anak muda yang bergabung, yang berlatar belakang memang dari penyelenggara. Contoh, saya dari KPU mantan ketua KPU Palopo, kemudian ada rekan saya sekretaris tim ada Abdul Thoyib, mantan ketua KPU Kabupaten Luwu. Kemudian di tim hukum kami itu ada mantan ketua KPU Makassar dan mantan ketua Bawaslu Kota Makassar. Inilah yang sebenarnya banyak meramu strategi-strategi yang ada di pasangan Trisal Ahmad. Lalu kemudian memang ketua tim kami itu adalah semenjak ada yang namanya pemilihan langsung yang ada di Kota Palopo, memang sudah terlibat Pak Mustahir Sido itu ada stato Nah, dulu juga memang 2 periode Pak Yudas Amir itu kan, pertama itu ketua tim adalah Pak Tato. Kemudian juga di periode kedua itu terlibat langsung juga dalam meramu strategi pemenangan di periode kedua Pak Yudas Amir, sehingga kami merasa bahwa tim yang ada di Trisal Ome adalah merupakan kekuatan suatu tidak boleh dipandang sebelah mata begitu. Karena kita juga tahu apa yang ada di tim nomor urut 1, kemudian tim di nomor 2, nomor urut 3 kita juga tahu lah teman-teman keseharian kita berdiskusi, kemudian adu gagasan sehingga ini kita anggap bahwa ini sebuah kompetisi yang betul-betul dinamikanya sangat tinggi seperti kita lihat di media, kemudian di warung kopi dan di mana saja gitu. Luar biasa ya. Tapi juru bicara antar pasangan ini sebenarnya akrab atau gimana? Kalau juru bicara di tim pasangan lain itu kan sebenarnya saya akrab semua. Di nomor 1 itu kan bahkan dia jebolan Universitas Andi Jema dan kita juga sering itu adik-adik kita. Kemudian di nomor urut 2 juga kan ada Pak Stamanga di situ kan pernah jadi rekan penyelenggara juga. Kemudian di nomor 3 kan kita juga kenal juga di sana. Baik, Pak Dokter, ini kalau bicara soal juru bicara ini, kekuatan-kekuatan di dalam pasangan yang mendukung paslon ini kan begitu kuat dari partai atau mungkin dari pendukung-pendukung lain. Jadi sebenarnya Pak Dokter ini mengambil sari dari mana nih sebenarnya untuk mempublikasi pesan-pesan dari pasangan calon wali kota nih? Silakan. Ya tentu dalam menyampaikan sesuatu hal, baik itu gagasan, program, visi misi, tentu memang harus diawali diskusi-diskusi, terutama kepada 2 pasangan calon dan tim yang ada di Trisal Ome. Tentu kita apa yang akan disampaikan itu harus didiskusikan lebih awal paling tidak apa poin-poin yang harus disampaikan itu memang sudah diramu sedemikian rupa sehingga itu yang tersampaikan ke publik. Karena tadi kita tidak mau apa yang disampaikan jubir itu
punya banyak celah ya, sehingga kita tidak mau gagasan program ya, ide-ide yang ada di tim itu bisa bisa menjadi bola panas di publik begitu. Iya. Pak Dokter, kalau bicara soal penyampaian pesan ini kan biasanya ya ada namanya kehilafan dalam menyampaikan pesan kepada publik ya. Apalagi dalam suasana seperti ini kita tidak bisa meraba ini siapa yang kita hadapi dan mungkin di internal kita juga mungkin. Nah, ini bagaimana menghindari masalah-masalah yang terjadi di internal, artinya tiba-tiba ada yang nyelonong keluar, terus tiba-tiba ada dari salah satu lagi yang mencoba menyampaikan. Nah, ini bagaimana Pak Dokter sebagai jubir bisa mengendalikan suara-suara yang jangan sampai false di publik ini istilahnya. Ini syukur alhamdulillah ya. Jadi di tim Trisal Ome itu memang ditunjuk hanya satu jubir. Saya hanya satu jubir di situ. Sehingga seluruh tadi saya sudah sampaikan gagasan, program, visi misi itu betul-betul satu pintu. Sehingga tadi kalau kekhawatiran kita misalnya ada yang bicara di tim kecamatan, ada yang bicara di tim kelurahan, itu diserahkan kepada seluruh kejubir semua, sehingga pada saat penyampaian itu adalah representatif dari pasangan calon. Ya, gitu. Kalaupun misalnya ada yang perlu diklarifikasi ulang, ada ketua tim misalnya. Tapi selama saya menjabat sebagai juru bicara, ya alhamdulillah itu dinamikanya kuat, tapi semua kita selesaikan pada tingkatan. Jadi kalau sudah sampai ke tim saja, tidak perlu pasangan calon untuk mengklarifikasi itu. Ya, seingat saya seperti itu. Baik, sebagai juru bicara ini kan sudah disampaikan dalam dalam rapat pilkada, juru bicara diberi otoritas. Nah, ada nggak pengalaman atau mungkin di daerah lain itu ada pergantian juru bicara karena sesuatu ini? Ya, itu tadi saya merasa bahwa dalam menjalankan tugas mungkin memang tidak ada kesalahan atau kekeliruan yang kita lakukan, sehingga kepercayaan tim dan terkhusus untuk pasangan calon itu sendiri sangat memberikan keleluasaan untuk mengolah informasi, untuk menyampaikan keluar begitu. Demikian juga di internal kami, sesuatu hal yang sangat strategis, cukup jubir menyampaikan ke bawah gitu. Perintah dari ketua tim ke jubir, lalu menyampaikan kepada seluruh tim pasangan calon, internal pasangan calon. Bicara soal jubir dalam mengevaluasi apa yang perlu disampaikan, apakah memang jubir memerlukan untuk namanya rapat berkala, rapat luar biasa, sehingga pesan-pesan yang disampaikan itu tidak bermasalah? Silakan. Seingat saya dalam menjalankan tugas sebagai jubir, tidak juga sih harus setiap hari setiap saat untuk dilakukan rapat-rapat untuk menyampaikan, tetapi saya mungkin by phone aja kepada ketua tim, kemudian pasangan calon, apa-apa yang mesti saya harus lakukan, harus saya ucapkan di publik, sehingga tadi tidak menjadi bola panas karena kita tidak mau ucapan atau pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh jubir justru merugikan pasangan calon. Kita tidak mau begitu. Sebisa mungkin meminimalisir seluruh Makanya memang menjadi jubir itu susah-susah gampang. Bagaimana meramu kata, bagaimana membuat gestur sehingga orang bisa simpatik. Artinya jubir itu sebagai representatif jubir tersebut, pasangan calon itu. Berarti jubir juga mengatur bagaimana tadi yang Pak Dokter bilang ini, cara-caranya aja diatur, cara bicaranya. Itu gimana Pak Dokter? Kalau saya sih gini, kalau di pasangan Trisal Ahmad ini kan sebenarnya 02-nya kan itu sudah sering kalau saya tidak salah sudah dua kali bertarung ketiga kalinya sebagai kontestasi Nah, itu sudah tidak perlu lagi kita menyampaikan, sudah punya pengalaman. Kita hanya fokus ke 01 sebagai orang yang memang baru di dunia politik, tentu
ada biasa diskusi singkat. Contoh misalnya kalau Pak Wali nanti di daerah ini sampaikan ini, kemudian di daerah ini sampaikan poin-poin ini yang harus disampaikan, sehingga semua bisa merepresentasi ya apa yang menjadi kebutuhan di sebuah kecamatan, kemudian di kelurahan itu sudah bisa tersampaikan. Iya, jadi sesuai dengan segmentasi daerah tersebut. Jadi juru bicara ini juga memang terus mengapit ketat ya kemana pasangan calon ini. Tapi saya sih sebenarnya saya ini kan juga orang kampus. Iya. Jadi saya biasa mengatur waktu kalau dari jam 8 sampai pukul 16 sore yaitu urus kampus. Setelah itu kita urus pilkada nih. Ya. Jadi pada saat mendampingi kedua pasangan calon saya, Trisal Ahmad itu saya tidak punya kesulitan yang cukup berarti. Saya cukup menyampaikan sesuatu hal bahwa ini yang perlu disampaikan esok hari ya kita. Ya oke, silakan sampaikan aja. Lapor kepada ketua tim, ya sudah, oke, sampaikan ke publik. Iya. Baik, netizen kita juga ingin tahu apakah di dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah, dalam hal ini juru bicara yang mengusung pasangan calon, apakah juga ada peraturan-peraturan yang disepakati antara pasangan calon dengan juru bicara? Sanggup nggak begini? Sanggup Pak? Silakan. Ya, itu tadi. Saya pada saat jadi ditunjuk ya sebagai jubir, sebenarnya saya tidak punya komitmen banyak ya. Persyaratan-persyaratan yang banyak dari pasangan calon juga tidak ada. Kemudian saya juga tidak banyak hal yang disampaikan pada pasangan calon, karena mungkin saya sudah paham tugas dan fungsi saya sebagai jubir pada saat batas-batasnya. Batas saya harus gimana, kemudian gagasan apa yang perlu disampaikan, strategi apa yang bisa disampaikan, visi misi kita harus jelas menyampaikan supaya tadi itu bagaimana sebisa mungkin meminimalisir kesalahan atau kekeliruan yang disampaikan ke publik. Iya. Kan juru bicara kan fungsinya meningkatkan jumlah suara ya, bukan menghilangkan suara. Kita tidak mau justru kita hadir di situ sebagai orang yang kontroversial, kita tidak mau seperti itu. Kalaupun itu terjadi kan bagaimana meramu itu bisa menjadi hal yang positif. Itu sebenarnya salah satu fungsi daripada jubir, mengatur ritme gerakan-gerakan strategi-strategi yang ada di pasangan calon itu. Ya, ini krusial ini Pak Dokter, bicara soal jubir dengan tugasnya menjelaskan berkaitan dengan pasangan calon ini wali kota. Pernah tidak suatu ketika ada hal yang sehingga jubir itu harus berdebat dengan mungkin dengan pihak-pihak lain sehingga mau tidak mau itu harus dilakukan, karena jangan sampai kalau tidak disampaikan malah bias dia punya informasi. Silakan. Inilah tugas jubir sebenarnya. Bagaimana menyampaikan sesuatu hal itu adalah betul-betul representasi dari pasangan calon itu. Pernah contoh bahwa tim pasangan Trisal Ahmad ini terkait dengan kasus yang dialami pada saat itu yang banyak bicara di publik itu sebenarnya saya pada saat itu kapasitas sebagai jubir menjelaskan kenapa Trisal Ahmad tidak menghadiri panggilan itu kita sampaikan dan kita rasionalkan ke publik meskipun sebenarnya itu ada yang menerima, ada yang juga tidak menerima, tapi saya kira tugas saya adalah bagaimana menyampaikan itu. Baik, kalau kerja jubir sampai kapan ini sebenarnya? Apakah begitu ini, karena sekarang ini kan katakanlah sudah selesai nih. Apakah selesai atau dia akan ikut sampai selama pemerintahan berlangsung ini? Ini sih saya juga tidak terlalu kan sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Bung Ian bahwa ini kan tahapan pilkada sudah selesai. Kalau ada tugas-tugas secara pribadi memang ditugaskan saya untuk menyampaikan lagi ke publik, saya kira tidak masalah. Tapi kalau saya sih sebenarnya enjoy saja. Karena ini menyangkut tanggung jawab jubir juga kan.
jangan sampai ya kita punya pasangan calon ini mungkin ada yang perlu diperbaiki. Nah, kira-kira gimana itu? Ya, pasti kalau memang diberikan kewenangan untuk bicara terkait sampai kepada mereka sebelum dilantik, it's okay, saya kira enggak ada masalah. Tapi tentu kita juga sebagai jubir pemenangan, ya pasti dengan sendirinya nanti ya. Kalau saya secara pribadi mungkin nanti pada saat sebelum pelantikan itu sudah diselesaikan semua, ya saya kira enggak masalah. Jadi tim kerjanya berakhir kapan itu? Artinya ya kalau ini kan proses sekarang ini kan masih berjalan di Mahkamah Konstitusi. Ya, biasa masih ada teman-teman media, teman-teman wartawan menanyakan seperti apa perkembangan itu, ya kita jawab saja sebagai kapasitas jubir. Sebatas prosedur-prosedur yang akan dilalui ya. Kemudian tapi saya kira kalau jauh nanti setelah lantikan juga mungkin kita sudah tahu diri lah bahwa ini kan sudah menjadi sudah diatur oleh ada protokol oleh di pemerintah gitu ya. Mungkin kalau ada tugas-tugas lain mungkin ya diberikan langsung dari pasangan calon, saya kira tidak masalah. Ini kan yang lagi hangat itu berkaitan dengan gugatan pilkada ya. Iya. Juru bicara sendiri ini bagaimana ini? Memberi pesan kepada masyarakat dan juga kepada tim pendukung dan sebagainya, karena yang kita jaga ini adalah stabilisasi di masyarakat. Silakan. Ya, saya selaku jubir sebenarnya selalu menyampaikan kepada teman-teman tim ya bahwa ini kan sebenarnya apa yang dilakukan oleh tim pasangan lain untuk melakukan permohonan gugatan di Mahkamah Konstitusi adalah sesuatu hal yang memang diatur juga. Saya kira kita tidak mau berspekulasi begitu. Ya silakan tunggu hasil, karena ini kan kalau kita lihat perdebatan publik itu kan berbagai macam ya. Sehingga kita untuk mendinginkan situasi, cooling down begitu ya. Ya kita sampaikan ke teman-teman bahwa daripada kita debat kusir ya ada mengatakan bahwa ini ditolak, ini diterima. Saya tidak mau terlalu jauh untuk berspekulasi. Kita cukup tunggu apa hasil dari Mahkamah Konstitusi. Kalau jubir dalam masa-masa gugatan ini, apakah ada waktu-waktu tertentu menjelaskan mengenai perkembangannya? Sampai hari ini saya tidak tidak terlalu banyak menyampaikan ke publik, karena tadi itu saya tidak mau ada mempelintir nantinya, sehingga kita ingin bahwa situasi Palopo ini yang sudah aman, damai, pasca pilkada itu kita pertahankan. Dan masyarakat berharap sebenarnya cepat ini ditetapkan karena untuk pembangunan. Ya, saya kira semua keinginan masyarakat ke situ. Kalau keputusan MK nanti ya sudah menyatakan bahwa pasangan Trisal Ahmad betul-betul memang ditetapkan ya silakan. Semua pihak harus menerima itu tidak perlu lagi ada dikotomi 01, 02, 03. Pada dasarnya kita ini semua ingin Palopo membangun ya. Iya. Semua intinya pasangan calon itu adalah untuk berbuat kepada rakyatnya, masyarakatnya. Sehingga kita dukunglah nanti siapapun yang ditetapkan ya. Apapun keputusan MK nanti kita hormati sebagai warga negara yang baik, taat hukum. Kita terima semua itu. Baik, terakhir ini Pak Doktor, apa yang ingin disampaikan ini menjelang dan pasca? Nah, ini kan penting sekali nih, supaya jangan ada ini di luar bicara ini, tapi ini kebetulan Pak Doktor yang bicara langsung sebagai juru bicara, silakan. Itu tadi saya bilang Bung Ian. Saya kira ini kesempatan yang baik bagi saya untuk menyampaikan kepada publik, kepada tim pasangan calon Trisal Ahmad, bahwa apa yang sekarang berjalan itu kita hormati. Kita tunggu tahapan-tahapan persidangan yang ada di Mahkamah Konstitusi sudah jelas. Kita ikuti saja itu. Kalaupun nanti hasilnya siapa yang ditetapkan dan siapa yang menang, itulah sebenarnya sesungguhnya pemimpin kita, siapapun itu. Sehingga nanti pada akhirnya
sudah tidak ada lagi dikotomi. Tadi saya ulang, tidak ada lagi pasangan 01, 02, 03 dan 04 yang ada dalam masyarakat Kota Palopo. Ya, sekarang kita mau membangun ini. Kita tahu mau bangun ini Kota Palopo menjadi kota yang betul-betul maju ya. Kota yang diharapkan bisa menjadi kota yang membawa kesejahteraan yang ada di Kota ke arah perbaikan ya. Perbaikan. Kita tahu bersama ini kan Kota Palopo ini dia ibarat magnet ya. Dari potensi-potensinya. Yang ada pariwisata, ada pendidikan dan sebagainya. Tentunya ini kita mengharapkan pimpinan yang baru ini yang bisa nanti bisa melaksanakan hal tersebut. Baik, kita akan mengucapkan terima kasih kepada juru bicara pasangan Trisal Ome, Dr. Haidar Jidar SH.MA, dan mudah-mudahan bukan hanya sekali nih datangnya, tapi nanti ada lagi. Insyaallah Bang ya. Terima kasih.